Di zaman dahulu, ketika suku-suku sering membuat perjanjian satu sama lainnya, mereka sering membawa beberapa macam korban persembahan. Mereka membawa domba, kambing, atau sapi, dan mereka memberi tanda kepada persetujuan mereka dengan darah yang diambil dari korban mereka, memotong lehernya. Ini menunjukkan bagian yang sangat penting dari persetujuan itu, karena hal itu berarti, kalau engkau tidak mentaati perjanjian yang baru saja engkau buat denganku, maka engkau pasti akan mati dengan cara yang begini. Mereka meresmikan perjanjian mereka, singkatnya dengan darah. Demikian juga, Allah juga sudah menetapkan hukum Tauratnya dengan darah. Dia mengatakan kepada kita dengan kata lain, bahwa kalau kita tidak bisa mentaati seluruh 613 hukum dan perintah, kita akan dibunuh karena dosa ini. Tetapi pada saat yang sama, dia juga mengatakan agar kita menerima pengampunan dosa kita dengan memberikannya korban persembahan kita dengan iman, dengan menggunakan cara korban di dalam kemah suci. Kalau kita pernah tidak menganggap serius firman Allah tentang hukum Taurat, kita tidak akan pernah bisa lepas dari murka yang datang dari Allah karena dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita memberikan kepadanya korban persembahan yang ditetapkannya bagi kita, Allah kemudian akan menerima korban persembahan ini dan mengampuni segala dosa kita. Kita semua harus percaya kepada hukum kehidupan ini, hukum keselamatan ini yang mengatakan kepada kita, Allah akan mengampuni segala dosa semua orang Israel melalui cara korban di dalam kemah suci, dan dengan itu menerima di dalam hati kita pengampunan dosa kita. Sebab siapa saja yang mengabaikan hukum Taurat Allah tidak dimasukkan ke dalam kasih anugerah Allah, dan karena itu kita semua harus percaya kepada hukum Taurat dan cara korban sebagai kebenaran keselamatan, sebagai kehidupan kita sendiri. Inilah sebabnya Musa membaca firman perjanjian yang dibuat dan dengan darah yang disiramkan kepada orang-orang Israel ini. Mereka membuat perjanjian dengan Allah dengan darah. Karena itu, dengan menyadari bahwa kita akan mati kalau tidak mentaati hukum yang ditetapkan dengan darah ini, kita semua harus menerima pengampunan dosa dengan percaya, selain kepada hukum Taurat, kepada Yesus Kristus yang adalah korban bakaran dan korban pendamaian kita kepada Allah. Kita semua harus menyadari dan percaya kepada kebenaran bahwa kita bisa diampuni dari segala dosa kita dengan memberikan kepada Allah korban kita seturut dengan tata cara korban di dalam kemah suci. Melalui kain biru dan kain ungu, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, Allah sudah dengan jelas mengajarkan kepada kita tentang pengampunan dosa bagi semua manusia. Untuk bisa diampuni dari segala dosa mereka harus ditanggungkan kepada korban persembahan dengan menumpangkan tangan mereka ke atas kepala korban. Dan kemudian korban ini harus mencurahkan darah korban untuk diletakkan di tanduk-tanduk mezbah, korban bakaran, dan sisa darahnya kemudian dicurahkan ke tanah. Inilah korban persembahan yang sangat diperlukan di dalam hukum dosa dan kematian. Karena itu, dengan iman kita semua harus menerima pengampunan dosa yang dijanjikan dengan korban persembahan yang menghapuskan segala dosa kita. Dengan memberikan kepada kita cara korban kemah suci, Allah sudah memberikan kepada kita hukum keselamatan, sehingga kita bisa percaya kepada firman Allah dan diampuni dari segala dosa kita. Kita semua harus menerima berkat pengampunan dosa yang diberikan oleh Allah dengan menerima ke dalam hati kita dua hukum yang diberikan Allah kepada manusia. Hukum itu sendiri dan cara korban di dalam kemah suci. Bagaimana kita bisa diselamatkan dari segala dosa kita? Melalui cara korban yang diberikan Allah kepada Musa, Dia menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa keselamatan mereka dari segala dosa mereka
hanya dimungkinkan melalui iman mereka kepada pengampunan dosa melalui korban persembahan mereka. Ketika kita memberikan kepada Allah iman kita yang percaya kepada cara korban yang ditetapkan olehnya, Dia akan menerima iman kita dan menyelamatkan kita dari segala dosa kita. Mengapa? Karena Allah sudah menyelamatkan seluruh manusia dari segala dosa mereka dan kepada mereka yang percaya. Dia memberikan berkat-berkat pengudusannya yang menguduskan mereka dari segala dosa mereka. Melalui cara korban yang ditetapkan oleh Dia yang adalah mutlak, Allah sudah memungkinkan kita untuk memahami hukum keselamatan. Kalau seseorang tidak mengetahui dan juga tidak percaya kepada kebenaran bahwa Yesus Kristus sudah menghapuskan dosa-dosanya untuk selamanya melalui baptisannya dan darahnya di kayu salib, dia pasti akan dihukum. Kita semua harus percaya kepada kasih anugerah Allah. Allah sudah menyelamatkan kita melalui cara korban kemah suci, yang cara keselamatannya adalah dengan menanggungkan segala dosa kita kepada binatang korban melalui penumpangan tangan kita ke atas kepalanya. Demikian juga, kita semua harus percaya kepada Injil anugerah yang sudah memungkinkan kita semua yang percaya kepada kebenaran ini untuk dibasuh dosa-dosa mereka. Mereka yang tidak mengakui hukum Taurat dan cara korban yang di hadapan Allah tidak akan pernah bisa menerima pengampunan dosa untuk selamanya. Tetapi mereka yang percaya kepada Injil anugerah Allah bisa menerima pengampunan dosa kekal. Allah tidak hanya melarang kita melakukan dosa, tetapi Dia mengajarkan kepada kita bahwa kita adalah makhluk berdosa yang tidak bisa tidak melakukan dosa setiap hari. Karena itu, Dia memerintahkan agar kita memberikan kepadanya korban persembahan kita untuk menerima pengampunan atas dosa-dosa itu. Inilah sebabnya Allah mengatakan, ketika ada seorang berdosa memberikan korban persembahan mereka, kau buatlah bagiku mezbah dari tanah, dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu, dan lembu sapimu, pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku. Aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Keluaran 20 ayat 24. Korban penghapus dosa yang dipersembahkan bangsa Israel kepada Allah adalah dalam bentuk penumpangan tangan mereka ke atas kepala korban, yang melaluinya dosa-dosa mereka ditanggungkan kepadanya, mengambil darahnya dan meletakkannya di tanduk-tanduk mezbah korban bakaran, dan meletakkan dagingnya di mezbah serta membakarnya dengan api. Percaya dengan sepenuh hati kepada hukum keselamatan yang diberikan Allah sangat penting. Setiap kali mereka harus memberikan persembahan demikian. Korban yang dikehendaki Allah bukanlah sekedar ritual saja, tetapi yang dilakukan dengan kesungguhan saja yang menanggungkan segala dosa mereka atas korban persembahan dengan iman, dengan keyakinan bahwa mereka memang ditentukan untuk masuk neraka kalau bukan karena anugerah Allah. Tuhan kita dibaptiskan oleh Yohanes dan mencurahkan darahnya di kayu salib untuk melenyapkan dosa-dosa kita. Dia memutuskan untuk menghapus segala dosa kita dengan cara korban persembahan yang sama. Korban dengan iman ini menggambarkan korban keselamatan di dalam perjanjian baru yang digenapi oleh Yesus Kristus, yaitu Kristus datang ke dunia ini, menanggung segala dosa dunia melalui baptisan yang diterimanya dari Yohanes Pembaptis, mati di atas kayu salib, dan dengan itu menyelamatkan seluruh umat manusia dari dosa-dosa mereka. Dengan percaya sepenuh hati kepada kebenaran inilah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Allah. Kita harus membuang iman doktrinal. Keluaran 20 ayat 25 sampai 26 mengatakan, tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusanku. Juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Kita harus memperhatikan apa yang dikatakan Allah di dalam ayat ini. Di dalam ayat itu, Allah mengatakan kepada orang Israel agar dalam membuat mezbah,
Jika mereka untuk membuat sebuah mezbah atas batu, mereka tidak boleh membuatnya dari batu pahat, tetapi dengan batu yang sudah teratur dalam bentuk dan ukurannya yang aslinya. Apa artinya? Artinya Allah berkenan untuk menerima iman kita kepada keselamatannya yang tidak akan pernah bisa ditambahi atau dikurangi dengan pemikiran manusia. Dan Allah memperingatkan kepada kita di dalam ayat itu, juga jangan engkau naik tangga ke atas ke mezbahku, supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya, yaitu agar kita jangan menyembah dia dengan iman buatan manusia, iman keagamaan semata. Setiap agama dunia adalah tidak lebih dari sebuah sistem keyakinan yang dibuat oleh manusia. Semua itu membentuk prinsip yang mendasar dan umum di dalam keagamaan mereka sendiri yang mengajarkan supaya manusia menjadi kudus setahap demi setahap ketika mereka menjalani kehidupan keagamaan mereka dengan setia. Bahkan orang-orang yang mengaku saja beragama Kristen mengatakan bahwa mereka bisa dikuduskan secara bertahap ketika mereka menjalani kehidupan yang baik di hadapan hukum Taurat Allah. Tetapi, apakah itu benar? Sama sekali tidak. Manusia yang dilahirkan sebagai keturunan Adam tidak bisa mentaati hukum Taurat Allah karena dosa-dosa mereka, dan mereka tidak bisa menghindar dari menghadapi kematian yang pasti karena dosa-dosa itu. Dengan itu, untuk menyelamatkan orang-orang yang demikian dari dosa-dosa dunia, Allah menetapkan cara korban kemah suci dan memang sudah menyelamatkan mereka semua. Karena itu, kita semua harus menerima Injil anugerah tentang pengampunan atas dosa kita, tentang keselamatan kita yang ditetapkan Allah melalui kain biru dan kain ungu, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya, yang dinyatakan di pintu gerbang pelataran kemah suci. Kita semua harus percaya seperti yang sesungguhnya tercatat di dalam firman Alkitab, bahwa Yesus Kristus datang ke bumi ini sebagai Allah atau firman, bahwa dia melakukan karyanya seperti yang dinubuatkan di dalam kain biru dan kain ungu, kain kirmizi dan dari lenan halus yang dipintal benangnya yang dinyatakan di dalam kemah suci. Dan dia memang sudah menyelamatkan kita dari dosa dengan cara demikian. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang hanya memiliki iman keagamaan dan doktrinal saja? Apa yang mereka lakukan untuk diampuni atas dosa harian mereka? Orang-orang yang demikian berusaha untuk menerima pengampunan dosa dengan menaikkan doa pertobatan dan berusaha pada akhirnya untuk menjadi benar melalui doktrin pengudusan bertahap. Ini adalah iman yang keliru, yang hanya doktrinal. Ini adalah buatan manusia. Berusaha untuk bertemu dengan Allah menggunakan upaya manusia sendiri adalah sebuah kesombongan, dan tidak lain dari kenyataan akan kejahatan keagamaan yang dibuat oleh manusia sendiri.